Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan di sini, ibu-ibu sekalian, bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk calon guru penggerak, jadi saya mulai ikut bulan Oktober kemarin, dan hari ini saya akan memenuhi tugas saya untuk mensosialisasikan aksi nyata yang pernah dilakukan di kelas. Jadi judul dari modul terakhir yang saya pelajari ini adalah tentang budaya positif. Nah, apakah budaya positif itu? Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Saya yakin ibu-ibu sekalian sudah melaksanakan sebenarnya di kelas masing-masing begitu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita sama-sama melihat kembali apa sih yang terdapat dalam modul ini begitu, terdapat dalam modul positif ini, budaya positif ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar di sini, jadi saya akan memberikan sebuah di sini ya. Saya akan memberikan sebuah sebuah barang kepada salah satu dari kita. Mungkin ada yang mau jadi relawan. Kemudian bisa ya, kemudian ya. Jadi benda ini akan saya masukkan atau saya letakkan atau saya berikan kepada Budian. Silakan Budian. Nah, tugas teman-teman sekalian, tugas Budian pertama itu adalah mengepalkan tangan tanpa mau dibujuk untuk membukanya. Nah, kemudian teman yang lain ya boleh melakukan bujukan, rayuan, godaan, apa saja gitu kan, supaya Budian bisa membukanya. Mau membukanya, silakan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya Budian mau membuka kepalan tangannya? Dibujuk. Iya. Coba silakan. Mungkin Bu Luki tahu bagaimana caranya supaya Budian membuka tangannya? Iya, silakan. Kan 2 orang ya. Boleh. Atau sekaligus semua membujuk Budian. Jadi hari ini udah sarapan belum? Udah sarapan belum ya? Kayaknya di kantin kita yang baru tuh ada menu baru tuh. Mau dicoba? Udah ada bekal, udah ada beli tadi di dalam. Kalau nggak salah tuh di kantin yang baru tuh menunya spesial. Ada ikan asam pedas. Kenyang kan ya? Iya, kita ke kantin yuk, istirahat yuk. Udah kenyang kan ya? Oh iya, dia hari ini kayaknya sedang banyak pekerjaan ya ini. Sini biar kakak bantu kerjakan tugasnya. Ya, udah selesai. Dan juga kasihkan ke Pak Aji ya dari tugasnya udah selesai. Tadi kayaknya covernya belum lah. Covernya bisa covernya belum. Saya terima kasih. Jadi sebenarnya permainan ini boleh yang lain juga mau wujud, tapi kita ambil satu saja gitu ya. Nah, permainan ini ibu-ibu sekalian pernah saya coba di kelas gitu. Jadi pernah saya coba di kelas dan saya ajak anak-anak sekalian mencari hikmah dalam permainannya. Nah, kalau menurut ibu-ibu sekalian apa sih hikmahnya? Ada komunikasi. Ada komunikasi, benar. Iya, ada kerjasama. Ada kerjasama. Membuat orang lain melakukan sesuatu. Membuat orang lain melakukan sesuatu. Ya. Jadi kita dengan anak murid kita ada hal yang berubah dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena ternyata anak-anak itu tidak bisa kita paksakan. Mereka sudah punya pemikiran sendiri. Gitu. Nah, jadi kita masuk ke dalam yang berikutnya ya. Jadi dalam modul yang saya pelajari itu disampaikan bahwa guru tidak dapat mengontrol murid sebenarnya, tetapi melainkan murid tersebut yang memilih untuk melakukan apa yang diminta. Nah, ini sebenarnya sebuah paradigma yang baru bagi saya, dan saya juga benar seperti ini gitu. Sebelumnya saya juga pernah berdiskusi dengan Budian gitu kan. Budian begini saya sampaikan. Jadi sebenarnya itu juga menggelitik hati saya begitu kan. Selama ini kan kita tahunya kita memberikan anak-anak sebuah perintah dan anak-anak mau melakukannya, tapi ternyata itu bukan karena kita begitu. Jadi misalnya saya
tadi kan kayak Bu Luki dengan Bu Dian gitu kan. Kalau sampai akhirnya Bu Dian mau membuka, itu sebenarnya bukan karena Bu Lukinya sendiri, tetapi ternyata dalam teori ini disebutkan ya dalam modul yang pertama ini tentang perubahan paradigma belajar. Ternyata Bu Dian sendirilah yang menentukan Bu Dian mau membuka atau tidak, begitu, ya kan? Jadi kalau Bu Dian memang tidak mau, tadi kan sudah sarapan, ya kan? Dibujuk dengan sarapan sudah sarapan, kemudian dibujuk dengan pekerjaan sudah beres semua pekerjaannya. Jadi tidak begitu. Kalaupun nanti akhirnya sampai Bu Luki menyampaikan sesuatu yang Bu Dian akhirnya mau, itu sebenarnya bukan dari Bu Lukinya, tapi itu hanya pemantik begitu. Jadi Bu Dian sendirilah yang menentukan mau atau tidak mau membuka tangannya. Nah ini satu hal baru yang saya dapatkan dan saya coba sampaikan ke ibu-ibu sekalian. Mungkin nanti kita bisa diskusi kalau misalnya memang diperlukan. Nah kemudian di sini disebutkan juga ternyata penguatan positif itu tidak terlalu efektif dan bermanfaat bagi siswa. Jadi disebutkan ya, kalau kita terlalu sering memberikan penguatan positif, oh kamu bagus, oh kamu hebat begitu. Itu kan yang selama ini kita lakukan. Jadi memang kita sudah bergerak untuk tidak menyalahkan siswa mungkin gitu kan. Tetapi ternyata penguatan positif itu juga sebenarnya tidak dipandang tidak terlalu efektif. Karena kalau misalnya kita lupa memberikan pujian atau kita tidak memberikan pujian lagi, kemungkinan besar anak tidak melakukan hal yang baik lagi begitu. Nah itu yang disampaikan dalam modul ini. Kemudian di situ juga disebutkan kritik hanya membuat siswa merasa buruk. Kritik hanya membuat siswa merasa buruk. Seringkali, nah ini yang saya garis bawahi dan saya tuh merasa, aduh apakah selama ini saya melakukannya begitu. Jadi seringkali guru tuh menyampaikan pesan negatif dengan cara yang dengan suara yang halus begitu. Contohnya mungkin kita membuat anak merasa bersalah begitu kan. Kita membuat anak merasa bersalah dan anak-anak ketika merasa bersalah, ya dia tidak menyampaikan, Bu saya merasa bersalah, mungkin dia tidak menyampaikan begitu, tapi jauh dalam hatinya dia mungkin merasa demikian gitu. Nah, jadi kita menyampaikan, mungkin kita panggil dia sendirian, tidak di depan teman-temannya, karena kita tahu menegur di depan orang banyak mungkin akan membuat anak-anak down gitu kan. Tapi ternyata ketika kita panggil, kita juga harus memperhatikan ini. Kemudian di sini disebutkan juga dalam modul ini gitu ya. Orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa yang membuat hubungan permusuhan. Jadi seringkali kita menjadi orang-orang dewasa yang merasa berkuasa dengan anak-anak sehingga kita memaksa mereka untuk melakukan sesuatu gitu. Nah sekarang bagaimana gitu kan ya, kita tidak boleh, kita tidak bisa mengontrol murid, kemudian penguatan positif juga tidak selalu efektif, lalu kritik membuat siswa merasa buruk. Sementara kita sebagai orang dewasa juga tidak berkuasa untuk memaksa. Jadi bagaimana ini gitu? Nah ini yang perlu kita pahami bersama dan kita lihat nanti bagaimana caranya gitu ya. Nah ini stimulus respon lawan dari teori kontrol. Nah di sini bisa dilihat ya. Stimulus respon tentang dunia. Nah di sini disebutkan realitas kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya realitas dan kebutuhan kita berbeda. Melihat bahwa ternyata tidak semuanya punya kemampuan dan tidak semua punya kebutuhan yang sama begitu. Nah, jadi ada yang berbeda dan itu perlu kita perhatikan di murid kita, gitu kan? Nah, kemudian di sini disebutkan semua orang melihat hal yang sama. Padahal semua orang itu punya pandangan yang berbeda-beda begitu. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal yang perlu kita lakukan itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita berusaha untuk memahami itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata ini yang membuat saya tuh benar-benar baca lagi, gitu kan? Jadi di sini ternyata disebutkan semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku buruk apapun, gitu. Termasuk kita ya. Termasuk kita sendiri gitu kan, kita mungkin pernah melakukan sesuatu hal yang buruk, nah itu punya tujuannya, nanti kita bisa lihat sama-sama apa sih gitu kan ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah tadi itu dalam permainan, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, termasuk siswa kita.
bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita memujuk gagal lalu kita paksa. Nah, ternyata benar kata Ibu tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi ada kerjasama di situ, komunikasi gitu kan. Bagaimana caranya? Kamu maunya apa? Nanti bisa saya penuhi gitu kan. Kalau tidak bisa saya penuhi, bagaimana ya cara memenuhinya gitu kan. Jadi ada konsensus begitu dengan anak kita sekalipun gitu kan. Nah, kemudian di sini yang sering terjadi adalah model berpikir menang dan kalah. Jadi saya menang sebagai guru, kamu sudah ikut apa kata saya. Tapi ternyata kita harus mencoba merubah image itu, merubah pemikiran itu. Kita berpikir bagaimana caranya modelnya itu menang. Jadi gurunya menang, muridnya juga merasa menang. Tidak ada yang merasa kalah di situ, tidak ada yang merasa tersudutkan di situ. Gitu. Termasuk gurunya. Kita mungkin jarang menemukan ini, tetapi pernah kan kita bertemu dengan siswa di mana kita yang tersudutkan begitu. Kita yang kalah begitu. Anak murid itu yang menang meskipun akhirnya kita mengeluarkan jurus memaksa. Kan? Kalau tidak ini maka nilai kita biasanya dengan begitu. Apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Nah, jadi ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang di kepala kita? Apakah ketertiban? Apakah keteraturan? Ataukah hukuman? Nah, ini yang terjadi biasanya ya. Kalau model sekolah kita sekarang mungkin tidak ada yang begini, tetapi ini yang biasanya terjadi. Ya, kita sudah sebenarnya sedikit demi sedikit meninggalkan yang ini gitu kan. Kita sedikit demi sedikit meninggalkan pola begini. Gambar yang pertama bisa dilihat anak-anak yang dihukum demikian. Yang gambar kedua juga begitu. Ada gambar anak yang disuruh push up. Kemudian ada juga yang mungkin misalnya mungkin ada masih dipukul gitu. Nah, yang kadang-kadang ya. Jadi yang dilakukan yang kita harus lakukan itu adalah sebenarnya stop dengan kekerasan. Ya. Nah, ini disebutkan. Jadi ini merupakan apa yang dipikirkan atau apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada buku pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka ya tahun 2013. Di situ disebutkan di mana ada kemerdekaan, sebenarnya disitulah harus ada disiplin yang kuat, kedisiplinan yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi muncul dari diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, ya, nah inilah muncul wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ternyata anak-anak juga tidak kita biarkan sedemikian rupa, tetap harus ada, karena tidak semuanya itu bisa men-self disiplinkan diri. Tidak semua bisa membuat dirinya tuh disiplin begitu. Ternyata murid-murid itu juga perlu kita sebagai penguasa dalam tanda kutip, ya sebagai guru dalam tanda kutip, karena kitalah yang akan bertemu atau berinteraksi langsung dengan siswa, terutama wali kelas gitu. Ya, jadi disitulah wajiblah penguasa yang mendisiplinkan diri kita, ya baik anak murid maupun kita, begitu kan. Selanjutnya di sini Ki Hajar Dewantara juga bisa menyebutkan pertanggungjawaban selalu menjadi sisihan hak dan kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Jadi ketika mendisiplinkan pun ternyata ada kekuasaan, ada tanggung jawab, ada tanggung jawab yang dimiliki gitu. Jadi tidak serta-merta saya ini berkuasa gitu kan, tapi ternyata kita juga punya tanggung jawab di situ. Jadi artinya orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku dirinya dari segala hak dan kewajibannya. Ya. Jadi yang melakukan disiplin, melakukan hak dan kewajiban, kemudian penguasanya juga disiplin. Jadi ada tahapnya. Selain self disiplin, ada penguasa yang bisa disiplinkan. Ini ada di pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara ya. Pemikiran tentang konsepsi keteladanan sikap merdeka dan ketatanegaraan gitu. Jadi saya banyak baca begitu kan, dan saya banyak menganggukkan kepala, sambil juga kadang-kadang menggeleng-gelengkan kepala saya. Karena apa? Saya juga merasa banyak sekali hal yang masih mungkin belum saya lakukan gitu, sehubungan dengan budaya disiplin ini kan. Tujuan disiplin positif ya, di situ menanamkan motivasi yang ketiga
kamu ini loh yang bagus gitu. Jadi kita yang akan memberikan komunikasi bahwa ini sebenarnya. Jadi saya sampaikan kepada siswa saya di kelas begitu kan, ketika membuat disiplin positif ini, saya sampaikan ketika kita percaya dengan sesuatu, maka sepertinya percaya dengan sesuatu hal yang positif, maka sepertinya semuanya akan sepakat. Contoh, saya bilang tentang nilai kejujuran. Tidak ada satupun di kelas yang berani terang-terangan menyontek kan? Mencontek itu terang-terangan itu tidak ada yang berani. Kenapa? Karena sebenarnya semuanya itu sepakat atau yakin bahwa sebenarnya kejujuran itulah yang harus diangkat gitu, atau yang dilakukan. Jadi ini yang disebutkan gitu kan. Nah, kemudian tadi ya tentang motivasi perilaku manusia. Di sini disebutkan ya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kalau saja tadi itu Bu Luki sampai pada tahap memaksa, kan mendisiplinkan kan, dia buka begitu kan. Jadi kemudian akan mengeluarkan motivasi ini salah satunya. Kalau kemudian membuka yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Jadi kita terhadap murid kita kan kadang-kadang begitu. Kalau tidak nanti begini, kalau tidak nanti begini. Nah itu salah satu yang mungkin ketika dia melakukan itu ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau misalnya sampai tadi kemudian belum sarapan, kemungkinan besar kemudian mau menerima, oh lumayan nih sarapan gratis misalnya gitu kan. Nah jadi ada imbalan di situ yang membuat kita tuh mau gitu membuka kepala tangan kita, kan? Atau penghargaan. Jadi kalau kemudian buka, nanti mungkin Bu Luki bilang cantik, kemudian baik, mau ikut gitu kan? Nah itu ada motivasinya, ya. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah motivasi ketiga inilah yang sebaiknya kita munculkan di siswa kita, di murid-murid kita. Jadi mereka melakukan sesuatu, apalagi disiplin positif, itu dikarenakan mereka menginginkan itu muncul dalam diri mereka sendiri sebagai hal-hal yang mereka percayai, hal-hal positif yang mereka percayai. Kejujuran, kedisiplinan, kemudian saling menghargai dan seterusnya. Berikutnya, ibu sekalian, tentang kebutuhan dasar. Jadi yang tadi saya sebutkan, jadi ternyata ketika siswa melakukan sesuatu, teori komprominya itu disebutkan bahwa kita punya kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ya, mungkin murid Luki itu punya kebutuhan yang berbeda. Jangankan murid Luki dengan murid saya, gitu ya. Padahal sama-sama pelajaran bahasa Inggris. Jangan-jangan murid Bu Luki itu punya kebutuhan yang berbeda dengan saya, dan kemungkinan besar satu kelas pun berbeda-beda gitu. Jadi si A, si B, si C itu berbeda-beda. Ini memang mungkin tugas berat bagi kita untuk memahami satu persatu murid kita, gitu kan, karakteristik peserta didik, gitu kan. Nah ini yang disebutkan adalah ada 5 ya, ada 5 di modul ini. Kan? Di modul ini disebutkan ada 5. Yang pertama, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, jadi belonging, kemudian power, lalu survival, fun, dan freedom. Jadi ada kebebasan di sana, kemudian dari atas mungkin ya, dari atas. Jadi ada penguasaan, kemudian ada kekuatan, lalu ada kesenangan, kemudian ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang mungkin muncul di murid-murid kita dan perlu kita perhatikan benar-benar. Ini anak ketika bertingkah apa sih sebenarnya dia? Ya kan? Kadang-kadang kan kita cari ininya, cari singkatnya, dia cari perhatian, gitu kan? Kemudian mungkin karena latar belakangnya begini, dia begini, gitu. Jadi kita bisa melakukannya seperti itu, gitu kan? Tapi ternyata beda-beda. Dan kita perlu memperhatikan ini di setiap
setiap murid kita begitu. Ya, subhanallah ya. Jadi kita perlu jadi belajar lagi tentang ini begitu. Di sini disebutkan ya, mohon maaf. Jadi di sini disebutkan salah satunya untuk cinta dan kasih sayang. Di sini merupakan kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini itu merupakan kebutuhan psikologis, bukan psikologis, ya, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki. Jadi dia meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ya. Kemudian di sini juga disebutkan tentang penguasaan. Penguasaan di sini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi di sini disebutkan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, mencapai kompetensi. Jadi ada di antara anak-anak kita tuh ya senang ketika dia menguasai sesuatu atau dia merasa pandai dengan sesuatu gitu. Dengan pelajaran misalnya, ya, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Kemudian senang didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian dihormati. Ya. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin jadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi kadang-kadang biasanya ada yang chat kita kan, maaf ya Bu. Biasanya sepertinya kita menganggap itu biasa-biasa saja, gitu kan? Tapi ternyata dia memikirkan sampai pulang langsung dia chat kita membahas tentang apa yang terjadi di kelas tadi. Gitu. Jadi dia merasa tidak nyaman ketika dia melakukan kesalahan, gitu kan? Kemudian mereka biasanya rapi dan sistematik, juga ingin selalu melakukan yang terbaik. Nah, kemudian untuk kebutuhan tentang kebebasan di sini, kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka tidak banyak bergerak, suka mencoba-coba. Maaf, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang melakukan hal yang baru dan menarik. Nah, selanjutnya tentang kesenangan ya. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari permainan, tertawa. Ini banyak ya murid-murid kita yang begini ya di kelas ya, mencari kesenangan, gitu kan, kebutuhan mereka kan. Nah, jadi di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan itu biasanya menikmati apa yang dilakukan. Ya, mereka juga konsentrasinya tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bercanda, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk, jadi udah salah masih mesem-mesem gitu ya biasanya ya, masih ketawa-ketawa. Jadi kadang kita tambah emosi. Jadi udah salah gitu kan, ketawa lagi, tambah kita ininya gitu, kita emosinya. Nah, jadi itu. Kemudian untuk bertahan hidup tentunya anak-anak dengan kebutuhan ini, maka mereka perlu untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi dia self defense-nya atau pertahanannya itu jauh lebih kuat dari teman-temannya yang lain. Jadi biasanya anak-anak yang begini menjawabnya atau memberikan alasannya itu pandai sekali. Jadi dia cari cara bagaimana dia tuh bertahan begitu. Ya, bertahan. Nah, kemudian itu di sini
dunia berkualitas. Saya juga bilang ya, dunia berkualitas. Nah, di sini disebutkan dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia serta terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi tentulah kita nih ada kayak apa ya, dunia yang kita inginkan begitu. Oh, saya mau begini. Orang-orang ini saja. Ada kan orang-orang yang kita abaikan saja karena ya mungkin itu tidak terlalu penting bagi kita gitu. Tapi ternyata di sini disebutkan ya, kita bisa membuat dunia berkualitas yang berisi orang-orang yang ya tidak hanya sekedar yang kita sukai, tetapi juga yang tidak kita tidak kita senangi ya. Nah, yang penting di sini, nah murid kita bagaimana begitu. Jadi sama, saya sering sekali menegaskan di depan siswa-siswa saya sekalian, jangankan kalian, kalau ibu saja berlaku sesuatu yang tidak sesuai dengan hal-hal yang baik, gitu kan, yang kalian pahami, tentu saja kalian juga perlu untuk menegur, gitu. Ya, tapi memang kita balik lagi ke poin saling menghargai. Bagaimana ketika kita menegur orang lain yang lebih tua, begitu kan? Jadi murid ternyata juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Ya, tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan ya dalam dunia berkualitas yang ada di benak mereka begitu. Jadi jangan sampai mereka menganggap dunia berkualitas itu versi mereka sendiri. Jadi mereka lupa memasukkan tentang kejujuran. Mereka lupa untuk memasukkan saling menghargai. Tugas kita lah di situ. Jadi bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas mereka. Karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi itu sekalian, kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Ya. Jadi ini benar-benar ketika saya membaca ini hal yang baru. Saya belum pernah ketemu kata restitusi dalam kehidupan saya. Tapi di sini sering sekali nantinya kita akan bahas. Maksudnya di sini sering saya baca begitu tentang restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi ini adalah posisi kita sebagai guru. Ya, kita sebagai guru. Yang manakah kita? Ya. Yang manakah posisi kita? Nah, ini kemarin nih benar-benar ya, ternyata ya Allah gitu kan ya. Kita seringnya di mana itu kelihatan nanti. Jadi begini ya. Ibu sekalian, yang pertama penghukum. Jadi posisi ini merupakan posisi yang seseorang bisa menggunakan hukuman bukan hanya secara fisik seperti yang tadi kita lihat, disuruh push up, disuruh jalan jongkok, bukan cuma begitu, tetapi juga hukuman secara verbal. Secara verbal itu tadi kita memposisikan murid sebagai posisi yang buruk dengan suara yang halus. Ya. Jadi di sini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Ini termasuk saya kadang-kadang begitu ya. Saya sampaikan kita harusnya begini supaya anak-anak tertib begitu kan. Nah, jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ya, kadang-kadang tuh berkata begini, patuhi aturan sekolah. Kalau tidak awas gitu kan. Kemudian kamu selalu saja bikin salah. Kamu selalu saja begini. Nggak pernah benar kamu nih, gitu kan? Termasuklah juga ya, ini juga evaluasi sebenarnya saya baca ya Allah, subhanallah. Ternyata banyak salah saya terhadap murid begitu kan? Nah, kamu nih selalu pasti yang terakhir selesainya. Tapi ini kayaknya jarang ya, anak-anak pasti kita pahami kalau dia agak terlambat menunjukkan tugas gitu kan? Kita coba pahami sekarang ini gitu kan? Nah, jadi guru seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran yang berhasil, yaitu cara dia sendiri, cara sendiri. Nah, yang kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, lebih lembut. Ini kadang-kadang kita gitu ya. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.
kecewa dengan kamu. Lembut ya, tapi itu gitu. Seperti itu ya. Iya, ada lagi. Berapa kali ibu harus kasih tahu kamu? Nah, jadi lembut tapi aduh gitu ya. Nah, terus kita juga kadang-kadang mengatakan seperti ini. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu tuh buatnya begini nih, ya kan? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang sangat buruk terhadap diri mereka sendiri. Ya, mereka merasa tidak berharga, ya, dan membayangkan telah mengecewakan semua orang yang berada di sekitar dia, termasuk gurunya, termasuk orang tuanya yang disayanginya. Kemudian posisi berikutnya, posisi teman. Nah, guru pada posisi ini itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau juga bisa positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan muridnya. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi siswanya. Ya, mereka akan berkata begini, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya, kan saya. Ayo ingat, kamu tidak mohon maaf salah nada. Ayo kamu ingat nak, kamu bapak bantu loh, ibu bantu loh selama ini. Masa sekarang tidak mau bantu ibu? Masa tidak mau bantu bapak? Gitu kan? Nah, kemudian sebagai teman juga menyampaikan begini, ya udahlah, sekarang nggak apa-apa, nanti biar ibu yang handle, biar ibu yang bereskan. Nah itu, ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu siswa itu, ya kan? Maka murid akan berkata, kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya, CS saya, geng saya, gitu kan? Jadi murid merasa kecewa, tidak mau lagi berusaha. Nah, hal ini mungkin yang timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu. Saya sayang sama Bu Ruki, gitu kan? Karena Bu Ruki selama ini sudah bantuin saya loh, gitu kan ya? Jadi saya harus bantu ibu. Tapi sewaktu-waktu Bu Ruki tidak bantu, dia jadi membatin. Kok Bu Ruki gini sih sama saya sekarang, gitu kan? Nah, itu dia. Jadi intinya murid tersebut akan bergabung dengan guru. Nah, kemudian pemantau, ya, yang berikutnya pemantau. Jadi di sini disebutkan pemantauan atau monitoring itu merupakan pengawasan. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi menggunakan sanksi atau konsekuensi, ya kan? Nah, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang biasa kita sampaikan itu, kita akan bilang sama mereka, tahu kan peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan coba? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu ya? Nah, gitu. Kita kadang-kadang menyampaikan begitu. Nah, kemudian manajer atau posisi terakhir. Manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kalimat yang biasa digunakan itu adalah, apa sih yang kamu yakini? Jadi di sini disebutkan pada modul ini, bahwa pentingnya mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas gitu. Jadi di awal pelajaran atau di kelas kita bisa menyampaikan apa saja hal positif, bukan menyampaikan ya, tapi mengajak mereka berpikir bersama. Apa saja sih hal positif yang bisa dimunculkan di kelas ini, yang bisa bantu kamu biar belajar lebih baik gitu. Jadi apa sih yang kita yakini, kemudian apakah kamu yakin dengan keyakinan tersebut begitu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki diri, hal ini menunjukkan bahwa kamu
Jadi tujuan seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi untuk membimbing seseorang tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Ya, bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid kepada kelompoknya. Ya, dia berbuat salah, kita tarik sebentar, tapi nanti kita kembalikan dengan kondisi win-win solution. Ya, jadi kita tenang, kita enak, murid kita juga tenang, murid kita juga enak, win-win solution, menang sama menang. Gitu ya. Ya. Lanjutkan. Ini tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini, jadi sudah saya cobakan di kelas. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada ibu sekalian, ya. Setelah memahami modul ini, saya cobakan di kelas dan saya angkat ternyata memang benar pemahaman keyakinan saya gitu, kayaknya saya pribadi, anak-anak ini sebenarnya tahu apa yang mau dia lakukan di kelas, tahu hal-hal positif yang penting dia lakukan di kelas. Hanya tinggal kita menegaskannya kembali dan mengingatkan kembali. Seperti terlambat, gitu kan? Jadi mereka juga tahu sebenarnya terlambat itu tidak baik begitu. Jadi tentang keyakinan kelas ini disebutkan sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa kita. Ya, selain mempelajari ilmu sekolah, mereka juga sekolah juga merupakan tempat untuk pembentukan karakter anak. Anak-anak akan dibiasakan untuk memiliki nilai-nilai yang sesuai yang norma yang ada. Nah, keyakinan kelas dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa. Jadi kita bisa membuatnya mengajak mereka berdiskusi, berkolaborasi, komunikasikan, bukan dalam mewujudkan kelas impiannya. Kalau kelas kalian ini kotor, banyak sampahnya, itu ternyata bukan kelas impian mereka ternyata. Jadi saya udah tanya sama mereka gitu kan. Saya ngajar 8A, B, C, D, E sampai F dan G. Itu saya tanyakan mereka, sama-sama sepakat bahwa kelas itu harusnya bersih, ya indah. Tapi ternyata ada masih yang nggak pikir gitu kan. Jadi itu yang perlu kita ingat. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu perlu adanya partisipasi penuh dari siswa dan pendapat siswa, sehingga keyakinan kelas yang dibentuk itu, mohon maaf misalnya diterapkan ya, bisa diterapkan oleh siswa. Jadi dari, oleh dan untuk siswa. Jadi mereka sebenarnya yang punya kelas itu, kita tuh hanya datang di situ untuk mengajar mereka kan. Nah, ini dia segitiga restitusinya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus stabilkan identitas mereka. Jadi sewaktu kita tarik siswa kita menghadap kita, itu dia tidak gemeteranlah lututnya atau kata teman-temannya kan, dia kan udah gendong tuh. Nah coba Willy, waktu itu Willy yang bersalah ya, coba Willy ikut kami sebentar, ya mem, itu dia udah gemeteran tuh, dilakukan nih gitu kan, tulah kau Will, nah kau lagi, kau terus, nah, gitu kata kawan-kawan. Jadi udah gendong tuh. Jadi kita coba stabilkan identitas mereka. Kita sebutkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan Willy terlambat, mem juga mungkin pernah terlambat dengan alasan dan situasi dan kondisi mem begitu kan. Nah, kemudian ya ini dia sebutkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, keterlambatan ini. Ya stabil ya, ternyata menerima saya, jadi stabil. Nah kita lakukan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita sebutkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan? Jadi bisa kita tanya dulu ya, alasannya, lalu kebutuhannya. Alasannya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa terlambat. Ya kadang kan kita perlu tahu dulu. Saya pernah punya siswa sebelumnya, setahu saya anaknya baik, tapi terlambat terus kerjanya. Ternyata, untung nggak langsung dihukum. Waktu itu kita hukumannya ini ya, Bu Nyer duduk di depan satpam kita, Bu Nyer ya, Bu Nyer ya. Nah, jadi Bu Nyer di situ, dihitung, bawa ke buku gitu kan. Ternyata saya panggil anak ini, saya panggil, kakak kenapa sih terlambat? Rupanya dia harus memberi makan bapaknya dulu yang sedang sakit stroke, cinta. Nah, kan itu kita perlu tahu gitu kebutuhannya apa. Jadi akhirnya bagaimana caranya supaya tidak terlambat lagi? Ternyata dia memberikan
resolusi misalnya kan, kalau cinta dulu kan belum sampai, belum kenal ini segitiga resolusi gitu ya. Jadi dengan Willy ini akhirnya dia bilang, saya terlambat karena saya tidurnya terlalu malam, men. Apa yang kamu lakukan? Kamu main game? Oh, itu masuk ke hukum apa sih? Memberi rasa bersalah. Bukan, men, saya tidak main game, tapi saya ternyata dia ngedit video katanya. Ya sama lah, kurang lebih, saya bilang gitu kan. Harusnya bagaimana? Enggak, kita bilang harusnya kamu bangunnya lebih awal gitu. Jadi harusnya gimana? Ya kan nanti saya tetap edit video, tapi ada batas yang supaya besok tidak terlambat. Jadi dia ngomong begitu, dia menyampaikan juga. Nah, nih saya tanya, kalau masih begitu juga, ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Ya, men, saya tidak apa, dan kita bisa lihat videonya sama-sama. Oh iya, berarti abang ingat ya, ini abang bisa melanggar yang ini, gitu. Disiplin tidak salahnya saya. Kemudian abang kalau misalnya abang selalu menjaga kedisiplinan, kira-kira nanti abang akan menjadi orang yang bagaimana, orang yang seperti apa. Nah, itu untuk pilih. Saya juga panggil Steve. Waktu itu dari 16 tugas IPA, Steve ya, Steve lah saya namanya Steve. 16 tugas IPA dia hanya mengerjakan 5 kalau tidak salah saya. Jadi masih banyak tugasnya yang belum, itu kan dipanggil sama Pak Agus gitu kan. Jadi saya juga panggil, gimana nih gitu kan. Ya sama ketampilan saya dengan segitiga resolusi kepada dia, ada videonya. Akhirnya dia terakhir tuh, tapi tidak sempat divideokan. Jadi untuk testimoni saya hanya ambil Willy, dia tidak. Jadi dia ngomong tuh sambil kita persiapan apa, dia bilang, enak ya mem katanya. Kalau kita buat kesalahan tuh ternyata tidak perlu dimarahi ya mem katanya. Saya rasanya pengen pulangnya setelah ini masih mau kerjakan ya langsung semuanya. Karena saya tahu itu tadi dia sebutkan ke keyakinan dia. Tapi mudah-mudahan lah ya bertahan terus menerus gitu kan. Saya lihat sih bajunya juga rapi, dimasukkan dan seterusnya. Mudah-mudahan lah. Baik, selanjutnya. Nah, ini prakteknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di semester yang kedua, ya. Dan masuk ke semester yang kedua ya, kelas 8A. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Mem ingin mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah suatu kepercayaan kalian terhadap nilai-nilai positif yang harus dibangun di dalam kelas kita. Nah, ya. Jadi kedepannya tidak ada lagi guru yang bisa membuat kalian merasa bersalah, merasa tidak percaya diri. Termasuk kalian juga. Dalam kesempatan keyakinan kelas ini, kalian akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalian bisa memperbaiki diri kalian berdasarkan, ya, memang mungkin melakukan kesalahan, tapi kalian bisa memperbaiki kesalahan kalian itu dari diri kalian sendiri. Nah, ya, contohnya misalnya ya, kalau guru berpikir tentang kondisi di mana kelas itu adalah kelas yang baik, maka kelas tersebut bisa dibangun kerjasamanya, betul nggak? Bisa saling menghargai, ya, itu nilai-nilai positif yang semuanya yakin bahwa itu adalah nilai yang positif. Ada nggak di kelas ini yang merasa mencuri itu baik? Nah, jadi sebenarnya abang dengan kakak itu udah dewasa, udah pada besar kan? Udah besar, udah dewasa, maka sudah tahu sebenarnya membedakan hal yang positif dengan hal yang negatif. Ya kan, yang mencuri tadi itu yang disebutkan. Sama, abang dengan kakak semuanya yakin bahwa mencuri itu tidak baik. Nah, jadi sekarang kita akan coba membangun keyakinan kelas. Ya kalian boleh pilih. Kalau yang namanya nilai positif itu kan banyak sekali kan. Tadi yang sudah sebutkan contohnya kan. Ada saling menghargai, saling membantu dan seterusnya. Jadi kalian yang minta sama-sama berpikir. Nah, coba kalian kasih waktu sedikit ya, waktu sedikit aja kita. Nanti kita bahasnya lebih banyak sama-sama. Kira-kira
membantu kalian untuk belajar dengan baik. Nah, belajar dengan baik di kelas. Jadi kalau misalnya ada nilai positif itu, nilai-nilai keyakinan kelas itu di dalam kelas kalian, maka itu akan membantu kalian untuk belajar dengan baik. Kira-kira apa? Coba dipikirkan. Nah, ya, silakan. Sementara anak-anak tulis di sini, keyakinan kelas apa yang akan kalian inginkan bangun di dalam kelas ini? Nah, 8A. Ya, ini keyakinan kelas. Sekali lagi, mengingatkan bahwa keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai positif yang bisa bantu kalian belajar. Bukan cuma belajar bahasa Inggris sebenarnya, tapi semua pelajaran. Ya, oke. Ada yang mau memberikan idenya? Pertama? Ya, kakak. Menurut saya, keyakinan kelas yang harus dibangun di kelas 8A ini adalah saling menghargai agar tidak ada perselisihan karena perbedaan pendapat. Oh iya, gimana teman-teman yang lain? Jadi saling menghargai supaya tidak ada perselisihan. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang menyampaikan pendapat begitu ya, atau menyampaikan sesuatu, itu tidak ada kata-kata gitu. Biasanya kan gitu ya. Kalau ada yang menyampaikan pendapat, itu biasanya maaf tidak dihargai. Jadi diolok gitu ya. Nah, jadi saling menghargai. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah saling menghargai bisa membantu kalian untuk belajar dalam kelas ini? Oke, kita tulis ya. Nah, yang pertama, saling menghargai. Oke. Good. Yang kedua, mau coba apa? Siapa? Ya, silakan Kak. Menurut saya, membangun keyakinan kedisiplinan di kelas, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal dan tidur sesuai jadwal supaya menjadikan kelas yang tertib dan disiplin. Nah, ada kata kedisiplinan yang mendapatkan. Bisa nggak kedisiplinan itu membantu kita belajar dengan baik di kelas? Bisa. Iya, jadi contohnya misalnya tadi ya, datang tepat waktu di sekolah ini ya, di kelas ini. Bukan cuma kalian, tapi juga gurunya, ya kan? Oke, kita masukkan ya. Disiplin. Nah, oke. Udah ada saling menghargai, sudah ada disiplin. Ada tambahan lain? Iya, silakan Bapak Triadi. Keyakinan kelas yang ditumbuhkan di kelas 8A adalah kebersihan. Kebersihan, iya. Abang punya alasan tertentu tentang kebersihan. Kenapa harus dibangun di kelas ini? Karena kebersihan dapat membuat kelas kita menjadi bersih dan dipandang. Iya, benar sekali ya. Gimana teman-teman yang lain, setuju? Setuju. Bahwa kebersihan juga termasuk keyakinan kelas yang harus kita yakini, kita bangun supaya kelasnya tadi merasa kelasnya aman, nyaman gitu ya. Kebersihan. Yang tulis ya, kebersihan. Oke. Yang keempat. Iya, silakan Pak Bray. Saya keyakinan kelas membangun keamanan ya. Oh iya, keamanan. Salah satu hal yang bisa membuat kalian di kelas merasa nyaman, tentram, begitu kan? Bayangkan kalau ada yang tidak aman di kelas ini. Gimana? Tadi Pak Bray menyatakan tentang keamanan. Setuju ya, Bray? Setuju. Iya. Jadi kalau udah ada tumbuh rasa aman nih, kita akan belajar dengan baik ya, dengan aman ya. Terima kasih Pak Bray. Apa masih ada lagi? Masih ada lagi, kita sudah punya saling menghargai ya. Terima kasih. Kita sudah punya 4, saling menghargai, disiplin, kemudian kebersihan serta keamanan. Nah ini semuanya dari kalian ya, bukan dari kalian sendiri. Silakan. Apa masih ada lagi? Ada Mem, Iya, Bapak. keyakinan kelas yang kelas yakin itu kesopanan. Kesopanan. Apakah memang benar kesopanan bisa membantu kalian belajar dengan baik di kelas? Iya, Ya, gimana tuh contohnya Bang? Kesopanan itu kelakuan sehari-hari Mem. Kelakuan kita sehari-hari, ya kan? Bukan cuma terhadap guru ya, Amin. tapi juga terhadap Teman-teman bicara dulu. Oke, sepakat ya teman-teman ya? Gimana? Boleh ya yang masukkan ya? Aduh, kalau ini bisa dibangun di kelas semuanya ini luar biasa ya. Nggak ada lagi yang
depan. Ingat, bukan cuma kepada guru, kepala sekolah, atau siapapun di luar sana, tetapi juga sesama kalian di dalam satu Kelas. Masih ada? Iya, Kak Rosauri? Membangun keyakinan kelas seperti kejujuran. Kejujuran, iya. Sebab kejujuran dapat membangun masa depan kita. Iya, benar. Kejujuran itu contohnya aja ketika kita mengerjakan ulangan kan? Kalau ulangan itu kita buat dengan nilainya bagus 80, tapi hasil menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, gimana tuh? Itu nanti bisa membuat kita tidak percaya diri. Sedikit-sedikit bertanya kepada orang lain, padahal kita harusnya percaya dengan kemampuan kita. Iya, kita bangun ini di dalam kelas kita. Boleh ya? Kejujuran. Nah, anak-anak sekalian, dari 6 ini apakah masih ada tambahan lagi? Kalau misalnya kalian ada tambahan, misalnya mohon maaf, misalnya kita tambah saling membantu di situ, bagaimana? Saling membantu. Jadi gini, kan memang ada nih di antara kalian yang kalau dalam soal belajar itu cepat, ya enggak? Cepat begitu. Jadi saya paham itu, ya kan? Nah, jadi di antara kalian bisa memberikan contoh atau memberikan pembelajaran kepada yang lain. Bukan cuma lihat nih buku aku. Jadi saling membantunya bukan begitu, tapi saling membantu itu ketika misalnya temannya perlu penjelasan, kalian membantu untuk menjelaskan begini. Boleh ya? Kita tambah satu lagi ya? Oke. Ini usulan dari Mem tambahkan. Saling membantu. Masih ada? Boleh kalau misalnya masih ada, kita punya 7. Kita bisa tambahkan 100 keyakinan kelas yang akan membuat siswa kelas 8A menjadi orang sukses di masa depan. Wah. Saya? Iya. Ada? Nambah 100? Enggak ada ya? Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi bertanyakan kepada abang dan kakak. Ya. Apakah kalian bisa menjaga ketujuh hal ini untuk menjadi semangat di dalam kelas kalian supaya kelas kalian menjadi kelas yang belajarnya baik? Bisa Oke, ya nak ya. Nah, yang pasti ketika kita melakukan kesalahan atau bagaimana, kita kembali lagi kepada keyakinan kelas kita ini. Ya. Kita kembali lagi keyakinan kelas kita ini dan kita ingatkan satu sama lain. Tadi itu, kalau ada temannya berbuat kesalahan, kita saling menghargai. Kemungkinan besar temannya itu berbuat kesalahan karena ada alasannya. Setiap orang kan pasti berbuat kesalahan, bukan cuma kalian. Mungkin kalian juga melakukan kesalahan, ya kan? Nah, kita bisa saling mengingatkan, bisa saling menghargai itu. Jangan langsung dimarahi. Ya, kalau dimarahi itu tidak ada satu orang pun di dunia ini yang senang kan dimarahi kan? Begitu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dengan pembelajaran kita di kelas. Terima kasih. Kemudian, nah ini kurang lebih kira-kira seperti ini. Tapi kalau mau dibuat cantik sih, misalnya menjaga kesopanan dalam belajar, mungkin nanti bisa kalau di kanvas bisa ditambahkan gambar orang di belajar. Nanti cantik gitu buat di kelas gitu kan? Ini mereka sendiri yang menyebutkan nih. Mem, kita ini. Jadi ini semuanya bukan dari saya. Ini semuanya seperti kesepakatan kelas gitu. Jadi kayak kontrak belajar, Mbak ya, sebenarnya sudah pernah kita laksanakan juga kan. Mungkin kita enggak terlalu konsep itu. Sebaiknya wali kelas atau kalau sebenarnya sih lebih ke wali kelas. Tapi kemarin karena saya masuk ke semuanya dan saya pikir ini penting untuk di bahasa Inggris juga kan ketika mereka belajar, saya coba tulis semua kelas gitu. Di kelas yang saya masuk lah jadi kontrak belajar untuk bahasa Inggris tinggi loh nak. Jadi kalau nanti ada yang maju salah ngomongnya, kita balik ke poin ke nomor 5, saling menghargai. Jadi biasa salah itu berkah saya bilang. Kalau salah itu berkah. Jadi kalau kita salah, nantinya kita bisa saya pernah salah ini nih, jadi saya tidak salah lagi. Kalau lagi salah. Karena kemarin baru praktek, jadi saya udah buat ini belum sampai ke level kelas, belum sampai di situ. Insya Allah mau ini.
Kemudian, nah ini di 8G tadi malam saya coba sambil cek mereka kan apa yang dirasakan setelah membuat keyakinan kelas. Waktu dirasakan saat membuat keyakinan kelas itu membuat kelas menjadi mematuhi peraturan. Walaupun kelas masih belum mematuhi, tapi setidaknya bisa sedikit mematuhi peraturan yang dibuat. Waktu dirasakan itu sih lumayan karena soalnya belum akrab juga dengan sesi 1, jadi masih belum dengan sesi 2. Kemudian, nah rasanya gimana ya kan dibuat jadi ini katanya. Ini benar-benar kak saya setting, jadi saya sambil buat poin ini saya sambil cek mereka semua yang balas. Ada juga sih B aja kan biasa aja kan, ada juga yang begitu tapi nggak siapa apa sih. Jawabannya begitu ya, itulah perasaan dia kan. Jadi ada belajar lebih nyaman dan tenang gitu men. Biasanya kalau ada yang presentasi kan suka ada yang ketawain, jadi nggak dihargai gitu kan. Kemudian selamat malam dan juga terakhir ini, jadi saya bayangkan ya itu videonya. Selamat pagi Bang Willy. Pagi Mem. Iya, Bang Willy tahu kenapa Mem panggil hari ini? Tahu. Iya, kenapa ya? Karena terlambat sekolah. Iya. Kalau menurut Abang nih, terlambat itu salah atau benar sih? Salah. Masa? Benar atau salah? Salah. Kalau begitu sebenarnya Bang, setiap orang itu pernah terlambat ya. Jadi bukan hanya Bang Willy yang terlambat, tapi mungkin ada juga teman-teman yang lain terlambat. Saat ini memang yang bersama Abang ya, membahas tentang keterlambatan Abang. Jadi ada nggak sih cara Abang supaya tidak terlambat? Ada. Iya, misalnya gimana? Tidur lebih awal. Iya, ya kan? Jadi alasannya apa sih sebenarnya? Tidur terlalu malam. Tidur terlalu malam, ya, tidur terlalu malam. Apa yang Abang lakukan sampai bisa tidur terlalu malam? Video. Buat video. Jadi, Oh iya, buat video. Padahal besoknya ada kegiatan sekolah ya Bang ya, sekolah tatap muka kita ya. Jadi kita sudah pernah membahas keyakinan kelas ya Bang ya, keyakinan kelas. Jadi yang kita sepakati bersama di kelas. Jadi keyakinan tentang apa saja tuh masih ingat kan? Jadi Abang kira-kira nih ketika Abang terlambat, Abang tidak apa ya, tidak sesuai dengan kesepakatan yang mana Bang? Dengan keyakinan yang mana Bang? kelima. Dengan yang kelima, itu apa sih? Tentang apa sih? Tentang kedisiplinan. Ya, Abang setelah ini, apakah Abang bersedia untuk bertindak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat sama-sama? Bersedia. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya, karena keyakinan kelas itu kan kita buatnya bersama-sama ya Bang ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan lah gitu ya, keyakinan bersama keyakinan kelas. Terima kasih Bang Willy. Selamat pagi Bang Steve. Pagi Mem. Abang tahu nggak kenapa hari ini Abang memanggil? Karena tugasnya tugas IPA. Tugas IPA. Iya, kenapa tugas IPA-nya? Tidak dikerjakan Mem. Tidak dikerjakan. Jadi tidak mengerjakan tugas itu kesalahan atau tidak atau bukan? Kesalahannya. Kesalahan. Ya. Sebenarnya sih bukan cuma Abang. Ada beberapa di kelas Abang tuh yang belum menyelesaikan tugas ya. Ada beberapa. Ada 3 orang kalau tidak salah dari Pak Agus itu.
Nah, jadi bukan cuma abang, tetapi juga ada beberapa teman yang belum menyelesaikan tugas. Kalau menurut abang nih ada nggak ya cara supaya abang tuh bisa gitu mengerjakan tugas itu? Konsentrasi men. Konsentrasi ya, konsentrasi. Jadi selama ini dengan Pak Agus itu, abang punya alasan tidak kenapa sampai abang tuh tidak bisa mengerjakan tugas-tugas itu? Sampai 10 ya kalau nggak salah Neng ya? Iya. Itu karena itu ada kerjaan tugas yang lain. Mengerjakan tugas dari pelajaran lain. Kalau menurut abang pelajaran Pak Agus bagaimana? Sampai 10 loh tugas yang kayak dikerjakan ini sulit atau bagaimana? Sederhana lah. Karena sebenarnya ya, tapi harusnya konsentrasi ya. Kita kan di kelas itu sudah punya kesepakatan, sudah punya keyakinan kelas yang kita bahas sama-sama, ya kan? Nah, jadi dengan abang itu melalaikan tugas, tidak mengerjakan tugas, abang bersedia tidak untuk memperbaiki dan bertindak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bersedia. Nah, abang masih ingat kita pernah bahas ya? Ya kan? Nah, poin nomor berapa tuh keyakinan kelas yang abang langgar? Nomor 2. Nomor 2 itu tentang apa? Bersemangat dalam belajar. Ya, jadi setelah ini bagaimana? Apakah abang masih akan tugasnya masih tidak dikerjakan atau bagaimana? Berubah men. Berubah, ya. Apa yang akan abang lakukan? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Baiklah, terima kasih ya Bang Steve ya, memegang janjinya ya. Nama saya Willy. Yang saya rasakan setelah dipanggil Mem Lia adalah adanya perasaan lega karena tidak dimarahi, tetapi diajak memikirkan keyakinan kelas, yaitu kedisiplinan. Saya melakukan kesalahan yaitu terlambat, tapi saya diberi kesempatan menjelaskan alasan keterlambatan saya, bukannya malah dihukum. Jadi dipanggil, terus ditanya-tanya dulu, distabilkan dulu. Nih, Steve, ini Willy, dia terlambat. Ini Steve yang tadi tidak mengerjakan tugas baru. Nah, ini ada prakteknya di sini juga ada. Oke, terima kasih. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan. Silakan. Yang menurut ibu bagaimana Bu? Memberi motivasi kita akan merubah perilaku kita yang selama ini seperti ini harusnya. Terima kasih ya. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Iya. Terus sampai dikir sebenarnya saya seperti apa gitu, kayaknya salah terus. Ya, saya mau ibaratnya seperti apa gitu kan bagusnya gitu. Saya juga begitu waktu saya mau lihat pernah ya, aduh gimana nih ujian, rasanya modul ini benar-benar tidak kurang gitu saya kuasain gitu karena selama ini posisinya ya pembuat salah, posisinya ya penghukum gitu kan. Jadi memang kita inilah ya supaya dunia kualitas yang anak-anak kita ciptakan dalam kehidupan itu masuklah menjadi pendidikan. Jadi saya sering bilang sama anak-anak kalau di kelas itu, jadi nanti kalau punya tetangga gitu, jadi dihubungkan dengan masa depan mereka nanti. Kalau punya pasangan, gitu. Kalau punya anak, gitu. Jadi kita gimana Bu Ruki? Kalau saya ini sedang berusaha, kita kan sudah pada memasuki kelas yang berbeda-beda, tentunya ini menjadi evaluasi diri kita. Misalnya tidak sebagai posisi tertentu saja, tidak sebagai posisi yang membuat kita merasa bersalah, tetapi lebih kepada mungkin seperti yang katakan kita itu punya self management yang baik. Jadi membuat identitas diri kita itu memiliki keyakinan penuh kalau dia juga bisa untuk memanage dirinya dengan belajar yang baik itu tertanam di diri masing-masing. Saya kali Itu dia. baiklah, saya rasa cukup lah ya ibu sekalian. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi kita kan, kita bisa saling share. Ada
ada keinginan saya untuk men-share atau memberikan kepada seluruh guru gitu kan, tapi karena memang keterbatasan ini ya alhamdulillah sekali saya itu sangat bersyukur. Saya minta maaf, saya terima kasih benar Ibu untuk mengganggu waktunya, dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa berkomunikasi lagi, kita bisa saling berbagi lagi, bukan cuma saya kepada ibu-ibu sekalian, tapi mungkin ibu-ibu sekalian juga bisa memberikan saya masukan, memberikan saya ilmu baru. Kalau boleh, kalau kami mau minta tadi itu apa tuh apa itu kesepakatan keyakinan siswanya contohnya. Jadi mungkin kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi kita belajarnya lebih enjoy, tidak merasa selalu di posisi yang salah. Win-win solution ya, Win-win solution. Jadi kita merasa tidak tersudutkan, anak-anak juga tidak merasa buruk begitu ya. Iya. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang baik dan sebelumnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.